Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian ketiga series operating system. Dan di bagian ketiga ini aku akan membahas mengenai pengenalan command line interface dan basic Linux command. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kita perlu mempelajari command line interface? Karena bisa dibilang command line interface ini adalah salah satu jenis interface yang paling sering digunakan ketika kita berinteraksi dengan server ya. Nah, sebelum bahas ke basic-basic command-nya, akan ku jelaskan dulu terkait graphical user interface ya, atau GUI yang biasa teman-teman pakai, dan command line interface. Lalu aku jelaskan mengenai keempat terminologi ini ya, ada CLI, ada console, terminal, dan shell. Dan di akhir aku akan coba untuk menjelaskan sekaligus mempraktekkan basic-basic Linux command yang biasa dipakai untuk navigating file system, bekerja dengan file, mengatur dan mengelola proses ya. Kemudian untuk melakukan file search dan filtering pada teks, dan komen-komen untuk network ya, bisa untuk ngetes konfigurasi network atau untuk ngecek apakah suatu server atau suatu VM itu udah di open port atau belum. Nah, yang pertama kita bandingkan antara GUI dan CLI. Jadi secara umum setiap operating system itu menyediakan dua cara untuk melakukan interaksi dengan pengguna. Yang pertama itu adalah melalui graphical user interface atau GUI. Jadi GUI ini adalah interface berbasis grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui elemen-elemen visual seperti icon, tombol, dan menu. GUI ini biasanya banyak dipakai di klien komputer ya, misalkan pada OS Windows. Ini juga termasuk user interface pada handphone ya, misalkan yang touchscreen atau yang berbasis voice ya. Ini biasanya GUI-nya voice based, kayak Google Assistant atau Siri. Nah, untuk CLI, Command Line Interface itu sendiri, ini adalah interface berbasis teks, di mana pengguna itu mengetikkan perintah dan menerima output juga dalam bentuk teks. Jadi, kalau teman-teman menggunakan CLI, kita bisa mengetikkan instruksi ke OS dan menerima balikan dari OS itu berupa teks ya. Jadi ini benar-benar full text gitu. Nah, CLI ini menjadi interface yang paling sering digunakan pada server karena operating system pada server itu cenderung didesain untuk efisiensi resources, bukan didesain untuk user convenient. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, server itu kan bisa dibilang sebagai komputer yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan service gitu ya dari klien. Jadi dia menerima banyak service dan mengeksekusi instruksinya itu di server semua. Nah, karena komputer server ini jarang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, dia cuma fungsinya dipakai untuk mengelola service, operating system pada server itu cenderung didesain untuk efisiensi resources, bukan untuk user convenient. Jadi, CLI ini itu cenderung lebih hemat resource karena dia tidak ada grafis ya atau elemen-elemen visual yang ditampilkan. Itulah kenapa kita harus belajar CLI supaya kita bisa berinteraksi gitu ya dengan remote server secara mudah. Nah, ini adalah contoh ya GUI dan CLI. Yang sebelah kiri ini adalah contoh tampilan pada Windows 10. Ini cukup interaktif ya dan friendly to use tampilannya. Ada icon-iconnya juga. Dan di sebelah kanan ini ada sidebar juga ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tampilan CLI pada Ubuntu versi 22.04. Ini adalah tampilan terminal dan bisa teman-teman lihat di sini untuk CLI itu dia full text ya. Nggak ada elemen-elemen atau icon-icon. Dan dia jauh lebih hemat resources juga. Jadi cocok banget dipakai di server. Nah, nextnya aku mau coba bahas, ini ada keempat hal yang sering diasosiasikan ke terminologi yang sama, tetapi sebenarnya dari empat hal ini ada terdapat sedikit perbedaan ya, yaitu CLI, console, terminal, dan shell. Nah, yang pertama itu adalah command line interface. Jadi kalau kita ngomongin CLI, ini adalah
Berarti kita ngomongin interface selain GUI ya, untuk berinteraksi dengan komputer. Bentuknya banyak ya, bisa misalkan CMD, PowerShell gitu ya. Macam-macam lah ya, itu CLI. Nah, kalau kita ngomongin konsol, konsol ini adalah physical device yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan komputer. Jadi kita bisa memasukkan perintah juga ke komputer, tapi bentuknya itu physical kalau konsol. Contohnya itu adalah keyboard dan mouse. Nah, nextnya kalau terminal. Terminal ini adalah program yang bertindak sebagai wrapper yang menyediakan CLI ke user untuk memasukkan perintah ke OS. Jadi ini kayak semacam konsol, tapi dia bentuknya virtual. Jadi dia ini bisa dibilang bagian luarnya ya, dia ngebungkus bagian dalamnya, yaitu si shell. Nah, shell ini adalah program yang berfungsi sebagai command line interpreter yang memproses perintah dan menampilkan hasil. Shell bisa juga digunakan sebagai programming language ya, atau scripting language untuk membuat script yang dapat dieksekusi oleh komputer. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngebuat job gitu ya, dan untuk eksekusi suatu hal itu bisa pakai shell ya, sebagai programming language-nya. Nanti biasanya kalau di Linux itu disimpannya .sh gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang ya, shell itu command line interpreternya, dia bagian dalamnya gitu ya. Misal ya, paling dalam gini, dan yang ngebungkus si shell itu di luar itu adalah si terminal ya. Terminal. Dia wrappernya gitu. Mungkin analoginya kayak terminal ini front end dan shell ini kayak back endnya gitu, interpreter dalamnya. Nah, seiring waktu sebenarnya keempat terminologi ini bisa berubah-ubah waktu definisinya ya. Cuma untuk saat ini dari beberapa artikel yang aku baca, kurang lebih penjelasan ini yang paling make sense sih untuk membedakan keempat terminologi ini. Karena kalau di industri itu seringkali teman-teman kita nganggap keempat ini tuh sama aja gitu ya. Tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan di keempat itu. Nah, ini adalah contohnya ya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah konsol ya, ini jelas dia bentuknya physical, ini ada mouse sama keyboard. Kemudian yang sebelah kiri ini ada abstraction layer-nya ya. Mungkin dari yang paling bawah itu ada hardware, itu dia ada kernel OS. Kernel itu kayak inti dari OS-nya, dan si shell itu ada di sini. Kemudian dibungkus lagi di atasnya itu adalah terminal untuk tempat si user ini memasukkan komennya. Baru si user bisa masukin komen ke sini. Ya, ini bisa dibilang ya, terminal tuh text input output environment, console tuh kayak physical terminal ya, ini physical, dan shell ini command line interpreter. Kurang lebih seperti itu. Nah, next, setelah kita tahu kenapa belajar CLI itu penting, kita coba aja langsung praktek komen-komen yang terdapat pada Linux ya. Nah, di sini ada beberapa komen untuk melakukan navigasi pada file system. Ini mungkin teman-teman bisa baca aja komennya ya, bisa pause videonya juga. Ini ada pwd, print working directory, ada list, ada change directory, make directory, dan remove directory. The next ini adalah komen-komen untuk working with files. Ada touch, ada copy, move, remove, cat, sama less ya. Mungkin aku coba praktekin langsung aja yang navigating file system sama working with files komen-komennya. Kalian bisa pause ya untuk screenshot. Nah, kita langsung masuk aja ke VirtualBox yang sebelumnya sudah sempat diinstal ya di bagian kedua. Kalau kalian belum install ini, kalian boleh tonton bagian kedua di series operating system, ada playlistnya. Boleh coba dicek di situ cara instalasinya. Ini aku close dulu aja. Oke, semoga kelihatan jelas. Di sini kita coba buka aja terminalnya. Nah, dan oke, di sini aku ada di bagian default ya. Mungkin kita tadi pengen coba create directory baru di sini, misal untuk belajar ya. Misalkan kita bikin directory baru, terus kita cek, bisa teman-teman perhatiin ya. Setelah kita make directory, muncul directory baru di sini ya, namanya belajar. Lalu kita coba pindah ke direktorinya belajar pakai cd. Nah, ini masih kosong, dan di sini mungkin
kita coba create ya. Ya mending di zoom apa ini ya? Oke. Ini kayaknya agak sulit ngezoomnya ya. Oke, ini aku zoom sedikit mungkin biar bisa kelihatan ya. Oke, nice. Harusnya lebih jelas. Nah, di sini kita coba bikin file baru di folder baru yang belajar. Misalkan kita bikin abc.txt, itu pakai comment touch. Nah, kalau kita cek isinya, oke, kita udah nemu abc.txt. Untuk kita lihat isi teksnya, itu bisa pakai comment cat atau comment less, itu bebas. Nah, karena masih kosong, dia nggak ada tampilannya ya. Misalkan kita isi dulu si abc-nya. Oke, ini kalau ada komen yang masih belum di available, kalian boleh coba install aja ya. Nah, kita install Vim. Oke, kita coba. Nah, di sini misalnya kita tulis, nah untuk Vim itu kita perlu pencet I ya, setauku untuk insert. Nah, oke, ini ada tulisannya insert tuh di kiri bawah. Terus kita tulis makan hello world. Ini Ari. Nah, kalau sudah selesai nulis, biasanya kita pencet escape ya. Terus kalau kita pencet titik 2 di kiri bawah tuh teman-teman bisa lihat untuk melakukan write dan quit programnya kita pencet W untuk write dan key itu untuk quit ya. Jadi supaya kita save isi file ya. Langsung pencet enter aja. Nah, setelah kita ubah, oke, harusnya sudah bisa terlihat tuh ya teman-teman ya. Jadi di situ kalau kalian perhatiin udah terlihat ya isinya sudah berubah. Nah, selain Vim sebenarnya ada text editor lain ya, bisa pakai Nano juga bisa. Ini sama-sama text editor, cuma beda komen aja untuk nulis dan untuk saving. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah ini ada tanda topi ya. Topi itu maksudnya kontrol ya. Jadi topi X ini kontrol X dan ya ini topi G ini kontrol G gitu ya. Misalkan di sini aku mau tambahin ya. Ini Arik. Ya, misalkan gini. Kalau kita mau exit itu pencet Ctrl X. Kalau mau save itu ikutin aja komennya, kita pencet Y. Dan di sini kita bisa ganti nama filenya ya, bebas. Cuma kalau nggak mau diganti, teman-teman langsung enter aja. Sekarang kita cek isinya. Oke, sekarang udah berubah. Nah, kita selain pakai cat, sebenarnya bisa juga pakai less untuk ngelihat txt. Cuma bedanya apa? Kalau less, itu biasanya yang di highlight adalah bagian akhir dari si teksnya. Sedangkan kalau cat itu bagian overall dari teksnya. Dia ngeprint semuanya kalau cat. Kalau less dia cuma ngeliat yang paling akhir. Nah, kalau di enter kayak gini, kalau keluarnya kalian pencet titik 2 sama key. Nah, dia keluar. Biasanya less ini kepake kalau kalian mau ngecek log ya. Karena log itu kan ditulis berdasarkan time frame yang paling baru dan itu paling bawah. Jadi kalian pakai less buat ngecek log. Kalau cat ini buat ngebuka-buka file kayak mungkin kalian ingin lihat config YAML atau config JSON di server, nah bisa pakai cat seperti itu. Oke. Sorry aku lupa tadi komennya ada apa aja. PWD, LS, CD. Oh, PWD kita belum ya. LS udah, mkdir. Ini mkdir tadi udah. Oke. LS ini kan nampilin. PWD itu untuk print working directory. Jadi path kita saat ini nih ada di home Arik belajar, terus misalkan kita create directory baru ya. Directory itu sama folder sama ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman buka nih via file system. Nah, ini yang baru aku buat. Nah, ini kayak gini nih, halo. Ini kalau aku buat lagi misalkan halo 2. Nah, di sini nanti muncul halo 2. Nah, sebenarnya sama aja. Cuma kita nggak pakai GUI, kita pakai command line biar belajar. Nah, rmdir ini buat ngapus directory. Jadi kalau aku hapus halo 2 sama halo nanti hilang dia foldernya. Nah, seperti itu.
Oke. Ini kayaknya udah semua. Oh ya, untuk ls itu kita sebenarnya bisa nampilin info yang lebih lengkap sih. Misalkan gini, kita balik ke yang awal. Ini kan seperti ini. Kalau kita pakai ls min af ya, nah itu bisa ketampil semuanya harusnya. Atau ls min a. Iya, jadi dia bisa tampilin full format ya. Ini kayaknya karena ke zoom ya. Wait. Atau ls min ltr biasanya kalau buat ngecek log. Nah, ngecek permissionnya juga, ini file permissionnya seperti apa. Oke, sekarang kita kan tadi udah bikin file. Kita coba belajar, kita copy file ke directory baru ya. Misalkan aku bikin lagi copy. Kita coba pindahin si abc ke txt. Aku bikin lagi. Ya, caranya adalah cp abc.txt, kita pilih direktorinya ya, kan copy ya. Nah, harusnya nanti ke copy. Nah, bisa teman-teman perhatiin itu udah ke copy. Kalau kita mau move file ya, nge-cut file itu pakai mv, pindahin ke move. Nah, teman-teman bisa perhatiin ini udah hilang si abc.txt-nya, dan kalau kita cek folder si move, oke, ini udah ada. Jadi dia pindah ke situ. Nah, untuk hapus file ya, itu kalian bisa pakai rm. Oh ya, hapus teks dulu deh. Misalkan kita touch def.txt. Kalau untuk hapus file pakai rm tuh bisa. Jadi dia hilang. Kalau mau hapus folder itu kalian tambahin r aja di rm-nya. Jadi r itu untuk recursion. Jadi dia bakal rekursif ngapus si file ya. Nah, kita mau hapus yang move ya. Nah, kurang lebih. Karena kalau kita langsung hapus folder yang ada isinya nih kayak gini, ini kena error ya, nggak bisa ya. Oke, misalkan aku mau copy lagi keluar. Oke, udah bisa aku copy. Nih kalian bisa tambahin titik 2 kayak gini nih kalau mau pindahin keluar ya. Misalkan gini ya. Misalkan aku bikin. Nah, misalkan aku masuk, aku pindahin ABC-nya ke si belajar 2 yang ada di atas. Caranya gini. Nah, jadi apa namanya? Nah, dia muncul. Gitu. Oke, ada komen yang ke skip ya. pwd lscd mkd. Kayaknya udah semua ya. Ini touch buat bikin file baru. Nah, nextnya ini ada komen untuk managing proses. Ada ps ya, untuk melihat proses yang sedang berjalan. Ada top sama hotop untuk monitoring system, dan kill untuk matiin proses. Terus komen managing proses dan komen-komen sebelumnya itu sebenarnya bisa dikombinasiin dengan komen-komen untuk file search dan filtering. Di sini ada grab sama find. Grab itu untuk mencari teks, kalau find mencari file di directory. Oke, mungkin kita coba yang managing proses dulu ya. Misalkan kita pengen tahu saat ini proses apa aja yang sedang berjalan. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini. Kalau kita mau tahu lebih lengkapnya, itu bisa tambahin ef ya, ps ef. Jadi ini versi lengkapnya nih. Nah, dan dia nge-unlock semua root ya, nggak cuma si Arik doang usernya. Kalau scroll ke paling atas, nah ini dia. Kita bisa lihat ada proses apa aja yang lagi jalan. Nah, misalkan di sini kita buka proses baru ya.
kita bisa paduin PSEF sama komen lain. Misal aku buka apa ya, kalkulator nih. Nah misalnya aku buka file kalkulator, kita bisa grab aja misalkan si kalkulator, misalkan PSEF grab. Nah komen ini tuh biasanya dipakai untuk nyari proses apa yang sedang berjalan saat ini pada server ya. Kalau pipe ini tuh fungsinya untuk menjadikan output dari function atau komen sebelumnya sebagai input di function atau komen setelahnya. Jadi outputnya PSAF kan panjang nih kayak gini, itu dijadiin input di grab sama cal. Jadi semua yang ada cal ya di sini itu kelihatan. Nah tadi kan kita baru nyalain kalkulator di sini ya. Jadi kelihatan nih proses PID-nya kalkulator itu seperti ini. Kalau kita mau matiin prosesnya itu pakai kill. Jadi PID itu yang sebelah sini ya. Kita tinggal copy aja. Ini kan masih nyala nih ya. Jadi kita coba kill ya. Kill PID. Kalau kita kill ini harusnya nanti mati. Coba ya. Kan dia ada di sini ya. Oke, bisa teman-teman perhatiin ini ketutup ya file kalkulatornya ya. Lebih seperti itu. Dan kalau kita grab lagi kalkulatornya itu udah hilang, udah nggak ada. Itu untuk proses. Nah ini ada untuk find juga, mencari file di directory. Misal case seperti ini ya. Sorry. Ini kita masih di belajar ya. Ini coba aku bersihin dulu deh. Misal kita bikin file-file baru ya, misalkan def.yaml, bisa config server tuh ada GHI, JSON, yada. Misalkan kita pengen cari tipe file yang itu txt ya, kalian bisa pakai komen kayak gini, find, habis itu bisa pakai wildcard, tambahin extension txt. Nah jadi dia cuma menampilkan file-file txt yang ada di folder ini. Bisa juga dicari dari folder atasnya, itu pakai strip name ya seingatku. Jadi find strip name.txt. Wait, sorry, lupa nama file ininya, nama direktorinya. Oke, ini harusnya pakai wildcard, pakai bintang. Nah, di sini kelihatan di direktorinya si belajar yang txt itu apa aja. Bintang ini wildcard ya untuk nandain semua ini ya, semua karakter seperti itu. Oke, grab udah, find udah, kill. Grab juga bisa dicari untuk nyari teks dalam file. Contohin deh. Kita masuk dulu ke si coba kita mainin si YAML deh. Misalkan hi terus kita save. Nah misalkan kita mau cari error di dalam suatu teks gitu ya, misalkan di ABC ini anggap aja log file gitu. Itu caranya adalah kita tinggal grab aja karakter yang ada di situ. Misalkan grab misalkan kita mau cari hello. Nah, dia akan ngeprint baris yang ada unsur hello-nya di sini. Jadi kalau misalkan ini kepake buat cari log, biasanya kita kalau nyari log itu kan ada error ya. Kita grab error. Nah, kalau seandainya nggak ada error, berarti service-nya jalan lancar, gitu. Oke, mungkin untuk komen-komen lain kalian bisa ekspor sendiri. Next, ini ada networking comment yang terakhir. Ini ada beberapa komen yang bisa dipakai untuk cek network ya pada VM atau server. Ada ping, ifconfig, IP address, netstat, telnet, sama netcat. Kita cobain aja satu-satu. Pertama ping dulu ya. Misalkan kita pengen tahu sebenarnya VM yang kita sekarang ini ada akses ke internet atau enggak sih, kita bisa ping aja google.com. Nah kalau ada
balasannya seperti ini, berarti itu artinya sudah connect ke internet. Kemudian tadi kita pengen cek status ya pada network, pada VM kita. Oke, ini coba install dulu aja. Itu bisa pakai if config ya. Oke, kita jalanin lagi komennya. Nah, ini bisa nampilin status network kita seperti apa. Bisa juga pakai IP address. Lebih seperti itu. Oke, next itu netstat. Netstat itu untuk nampilin koneksi jaringan aktif. Kita cobain aja. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Oke, ini kayaknya port yang dipakai ya, dan proses-proses sistem di dalamnya. Lebih seperti itu. Terus ini ada telnet dan netcat ya. Telnet nih biasanya dipakai untuk ngecek apakah kita bisa send package telnet ke suatu server, dan bisa dipakai untuk pengecekan apakah VM itu udah di open portnya atau belum ya. Kan telnet.google.com. Kalau nggak salah gini komennya ya. Ups, kayaknya pakai spasi. Nah, jadi 80 di sini itu adalah port yang mau kita tes, sedangkan di sini adalah DNS-nya ya. Bisa kalian isi IP atau DNS ya. Kebetulan di sini aku tes tuh 80 itu adalah portnya si HTTP. Jadi sama aja kayak kita connect ke http google.com. Oke. Terus oke, kita coba netcat yang terakhir. Netcat ini untuk melakukan port scanning atau ping ke server tertentu. Biasanya kalau untuk port scanning aku pakai yang ini ya, netcat VZ. Misalkan ke sama ya google.com. Fungsinya adalah untuk ngecek apakah si google.com itu port HTTP 80-nya itu udah di open port atau belum. Nah, di sini tulisannya succeed, berarti oke portnya. Coba misalnya kita ganti port lain, misalkan port yang nggak ada gitu ya. Harusnya iya, dia nggak bakal ada respon sih. Kalau 443 kan itu HTTPS ya, harusnya bisa. Iya, nih HTTP protokolnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi harusnya kalau bisa kayak gini, kalau nggak bisa dia bakal nggak ada hasil apa-apanya gitu ya. Atau mungkin bisa time out juga ya. Biasanya telnet sama netcat ini kepake kalau kalian kerja di server enterprise gitu ya, yang punya security yang baik. Dan ketika kita nge-create VM baru di server itu, kita perlu make sure jaringan-jaringan ke situ tuh udah dibukain atau belum gitu portnya, supaya dari PC lokal kita bisa akses ke VM baru itu. Oke, kalau dia nggak kebuka bakal loading lama gitu ya, stuck sepertinya. Oke, mungkin sekian dulu dari aku untuk pengenalan CLI dan basic command pada Linux. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh bantu aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya dan semangat terus belajar ya.